Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Videntia Hulu di Permcaro Channel. Di video kali ini kita akan memberikan jawaban atau kunci jawaban dari studi kasus untuk PPG Piloting 2. Ini adalah berdasarkan dengan FR dari peserta ujian, yaitu ujian hari pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jadi seperti apakah kunci jawaban daripada studi kasus yang harus kita kerjakan, teman-teman? Silakan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, di sini kita akan memberikan kunci jawaban studi kasus PPG Piloting 2 tahun 2024 yang sudah atau sedang melaksanakan UP atau UTBK berbasis komputer. Ini adalah berdasarkan dengan pengalaman peserta ujian atau ini adalah FR untuk hari pertama, kedua, dan ketiga. Dan kita juga memastikan bahwa kunci jawaban yang kita berikan ini nanti adalah memenuhi syarat, yaitu antara 350 sampai dengan 600 kata. Nah, jadi sebelum kita masuk pada kunci jawaban dari studi kasus yang harus kita kerjakan, teman-teman, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa itu persyaratan yang harus kita penuhi untuk mengisi jawaban studi kasus pada saat kita mengikuti UP atau UTBK. Nah, jadi ini ya teman-temannya, mohon maaf ini adalah agak gelap karena ini adalah murni tangkapan layar peserta ujian PPG Piloting 2 tahun 2024 untuk studi kasus. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya sudah masuk pada soal studi kasus, maka di sini ada nanti petunjuk. Yang pertama adalah ceritakan salah satu pengalaman Anda dalam menangani masalah di bidang pembelajaran seperti merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, menghadapi siswa yang sulit, atau lainnya. Uraian Anda harus berdasarkan dengan pengalaman pribadi yang nyata, artinya bukan pengalaman orang lain dan memerlukan penanganan khusus. Dalam uraian cerita Anda, sertakan hal-hal berikut. Jadi ini adalah keempat komponen yang harus ada pada studi kasus kita, teman-teman. Apa saja komponen itu? Yang pertama adalah kita harus menceritakan situasi yang Anda hadapi pada saat ini, tugas Anda, dan masalah yang harus Anda selesaikan. Artinya di sini kita membuat apa saja masalah yang akan kita selesaikan. Kemudian komponen yang kedua adalah tindakan yang Anda ambil. Kita harus menceritakan apa tindakan yang kita ambil dari permasalahan tersebut. Komponen yang ketiga adalah bagaimana hasil dari tindakan tersebut. Artinya setelah kita melakukan tindakan, bagaimana hasilnya, apakah masalah terselesaikan atau sebaliknya, yaitu tidak terselesaikan. Yang keempat adalah pengalaman berharga apakah yang Anda petik dari masalah tersebut. Ini adalah komponen terakhir yang harus ada pada studi kasus kita, teman-teman. Artinya kita harus menceritakan juga bagaimana atau apakah pengalaman yang bisa kita ambil. Nah, sekarang kita sudah paham teman-teman apa keempat komponen yang harus ada pada studi kasus. Kemudian persyaratan lainnya adalah ini uraian Anda tidak kurang dari setengah halaman atau 350 kata, namun tidak lebih dari satu halaman atau 600 kata. Jadi ini sangat penting teman-teman, artinya minimal kata yang harus kita ketik di kotak ini adalah 350 dan maksimalnya adalah 600. Tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang dari yang sudah ditetapkan. Oke, sekarang kita sudah jelas apa saja hal yang harus ada pada studi kasus. Sekarang saya akan memberikan kunci jawaban atau contoh studi kasus berdasarkan dengan pengalaman peserta ujian pada hari pertama, kedua, dan ketiga, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuat kunci jawaban dari studi kasus peserta PPG Piloting 2 tahun 2024 dan nanti bisa menjadi bahan referensi kepada teman-teman semua. Di sini saya membuat sebanyak 4 paragraf. Ini adalah 4 paragraf. Jadi setiap dari paragraf ini merupakan jawaban dari keempat komponen tadi atau keempat pertanyaan tadi. Yang pertama tadi adalah harus ada masalah yang akan kita selesaikan. Jadi di paragraf pertama saya muat itu teman-teman, di mana kalimatnya adalah seperti begini. Saya sebagai guru sering mengalami masalah terkait dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Pada waktu itu saya mengajar dalam kelas dengan mata pelajaran matematika di kelas 5 SD. Saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran yang saya butuhkan sesuai dengan RPP yang telah saya buat.
Selama saya melaksanakan proses pembelajaran, maka sebagian besar siswa tidak memperhatikan penjelasan saya di depan kelas. Ada siswa yang mengantuk, bermain dengan teman, keluar masuk, dan melakukan aktivitas lain. Saya berhenti sejenak dan tidak melanjutkan proses pembelajaran. Saya merenung dan melakukan refleksi, adakah yang salah dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Jadi di paragraf pertama ini saya menjelaskan masalahnya. Jadi di sini sudah ada masalahnya, yaitu ada siswa yang mengantuk, bermain dengan teman, keluar masuk, dan melakukan aktivitas lain. Jadi paragraf ini teman-temannya, paragraf pertama ini sudah memberikan jawaban dari pertanyaan pertama di keempat komponen tadi teman-teman. Sekarang paragraf kedua, kalimatnya adalah seperti ini. Masalah seperti itu di atas selalu terjadi dalam proses pembelajaran yang saya lakukan setiap kali pertemuan di dalam kelas. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari metode dan strategi pembelajaran yang lain dan belum pernah saya terapkan dalam kelas. Saya memilih metode pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan belajar siswa mulai dari gaya, minat, dan kesiapan belajarnya. Saya melakukan proses pembelajaran dengan menciptakan proses pembelajaran yang berbeda-beda untuk setiap siswa. Ada siswa yang suka belajar melalui video pembelajaran, buku teks, media gambar, dan belajar kelompok. Saya mempersiapkan beberapa sumber belajar dan media pembelajaran yang bervariasi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi teman-teman, paragraf kedua ini adalah memberikan informasi atau jawaban dari komponen kedua, di mana tadi komponen kedua adalah tindakan yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, jadi di sini tindakan yang saya lakukan adalah saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, walaupun sebenarnya kalimatnya banyak, tetapi jawaban daripada komponen itu harus ada di kalimat ini, teman-teman, atau di paragraf ini. Oke, sekarang kita masuk pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini, teman-teman, saya jelaskan ya, bahwa ini adalah jawaban dari komponen atau pertanyaan ketiga. Artinya di sini kita harus memberikan apakah masalah itu terselesaikan atau bagaimanakah hasil dari tindakan kita. Nah, di sini saya akan membacakan kalimatnya. Setelah saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi, maka saya menemukan adanya perubahan yang signifikan dalam proses pembelajaran. Siswa yang dulunya selalu mengantuk dalam kelas, bermain dengan teman, keluar masuk, dan melakukan aktivitas lain, sudah berubah sikap dan karakternya menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran. Hal tersebut disebabkan karena saya telah menerapkan proses pembelajaran yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan belajar mereka. Jika saya memperhatikan hasil belajar siswa berdasarkan dengan aspek penilaian yang telah dilakukan, maka ada perubahan dan peningkatan terhadap kemampuan akademik masing-masing siswa. Saya sebagai guru merasa senang karena permasalahan yang selalu terjadi dalam proses pembelajaran telah dapat terselesaikan melalui penerapan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi paragraf ketiga ini intinya adalah bahwa permasalahan terselesaikan setelah saya menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi itu harus ada teman-temannya itu ya. Artinya pertanyaan ketiga tadi terjawab ya, ada hasil dari tindakan kita. Hasilnya adalah permasalahan terselesaikan. Kemudian paragraf terakhir adalah ini menyangkut tentang pengalaman yang kita dapatkan atau pengalaman yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran untuk kita ke depan. Nah, ini kalimatnya teman-temannya. Dari peristiwa tersebut, maka saya menemukan adanya pengalaman berharga yang dapat saya petik untuk dijadikan sebagai bahan refleksi, di mana setiap anak memiliki karakter dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Untuk itu, kita sebagai guru harus mengenal dan memahami kebutuhan belajar setiap siswa, mulai dari gaya, minat, dan kesiapan belajarnya. Guru harus mampu menciptakan konten, proses, dan produk yang bervariasi dalam proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, jadi ini adalah teman-temannya pengalaman berharga yang bisa saya jadikan sebagai bahan refleksi ke depan kepada saya, teman-teman, dan juga kepada guru-guru yang lain. Nah, jadi itu ya teman-temannya contoh atau kunci jawaban daripada studi kasus untuk peserta PPG Piloting 2, dan ini bisa dijadikan sebagai bahan untuk PPG Piloting 3. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini, and see you on the next video.
So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.